Nah Kudorolo besok pas jalan saya setelah dia dapat lagi. Saya catat tuh. Saya ingat 95,7 tuh. Saya catat tuh. Akhirnya udah saya ajak istri, yuk kita jalan-jalan. Nah kita jalan tuh ke arah Siantar ke arah Brastagi. Saya cari sinyal tuh dapat. Nah sepanjang jalan itu udah merotal kajian 3 atau 4 jam, pulangnya gitu lagi. Pulang akhirnya dia juga ketakutan dengan pekerjaan saya. Nah itu akhirnya kami sepakat ini ngeri. Oke, mungkin cerita pertamanya itu awal mula sebelum berhijrah atau tobat, apa yang terjerumus ke dalam apa gitu? Ya anak muda ya. Di awalnya itu pasti senang dengan dunia. Gitu. Di masa saya kuliah, kenal dengan dunia malam. Lalu ya dengan pergaulannya lah. Sangat menyenangkan. Rasanya dunia itu terasa sudah lengkap. Lalu setelah saya menikah dan mendapat pekerjaan yang bagus, saya kerja di bank. Ya tentu kerja di bank banyak sekali yang kita dapat secara materi. Dan ini sesuai dengan keinginan saya. Ya kehidupan itu makmur secara materi. Berarti secara dunia udah dapat? Sudah dapat. Tapi muncul juga kebosanan. Ternyata gaji besar, hidup nyaman, dihargai orang, dieluhkan orang, tidak membuat hati itu puas pada akhirnya. Memang terlihat dari luar, ya mungkin orang bilang hebat gitu ya. Tapi kita yang tahu rasanya di dalam. Oke, tapi sebelumnya dari apa? Mungkin jenjang karir ya. Dulu di bank itu posisinya sebagai? Saya awali dari satpam sebenarnya. Waktu kuliah. Lalu saya pindah ke bank besar. Saya awali karir saya dari sales. Jadi sales. Alhamdulillah saya 1,5 tahun jadi sales manager. Menurut saya karir yang luar biasa itu. Pesat ya? Pesat. Setelah itu tadi ya, ternyata tidak membuat saya juga puas dan tenang dalam kehidupan. Akhirnya saya mencari tahu. Terlebih ketika saya baca satu fatwa dari MUI yang mengatakan bunga itu riba. Iya. Lalu istri juga saya ajak berdiskusi. Kami cari arti riba itu apa. Nah ternyata setelah kami tahu luar biasa. Kami menjadi takut. Selama itu kata orang sih saya memberi makan anak istri saya dengan besaran dosa berzina dengan ibu kandung. Nauzubillah. Masya Allah. Dan itu sangat menakutkan. Iya. Saya dan istri berdiskusi dan kami sepakat. Dan kami benar-benar takut akan dosa itu. Tapi sebelumnya memang tidak tahu ya? Sebelumnya memang tidak tahu. Bahkan sebelumnya mungkin merasa nyaman dulu dengan keadaan. Pasti. Keadaan membuat nyaman ya. Secara finansial. Secara finansial, gaji besar, cukup untuk dimakan, bisa menabung. Apalagi status sosial ya. Ya. Kerja di bank. Tapi kalau orang udah kerja di bank, ada jabatan. Iya. Masih muda gitu kan. Wah luar biasa. Tapi setelah kita tahu
ya akhirnya kita mau nggak mau mencari jawaban. Tapi saya tidak langsung keluar dan tidak langsung percaya. Oh, berarti masih ada Apa ya? Karena kita tanya beberapa ustadz, guru-guru, ya kalau dia di bawah 2,5%, di bawah zakat nggak bunga gitu kan? Masih bisa lah. Masih gitu bisa, ya. masih dikasih kelonggaran. Qadarullah, alhamdulillah, dalam satu perjalanan saya di mobil itu ngidupin radio. Dan radio itu ngaji terus. Saya ganti gitu kan, bosen gitu kan. Iya. Saya ganti. Berikutnya ketemu radio itu lagi. Itu pas masih mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja, kadang sore pulang kerja. Ketemu lagi radio itu gitu. Dan isinya ya murotal. Ngaji itu radio apa ini sebenarnya? Iya. Kok ngaji terus? Gitu kan. Nah, ternyata ada ceramahnya. Sekali waktu saya dapat, loh, ini ceramah sinyalnya gitu. Nah, qadarullah yang dibicarakan riba. Saya berhenti tuh. Saya dengerin. Di perjalanan itu? Iya. Saya hentikan mobil. Saya dengerin. Ngomongin riba. Apa iya benar ini gitu kan? Memunculkan keyakinan di diri saya. Iya. Ini benar gitu kan. Dosa ini benar, Masya Allah. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya di rumah diem. Istri saya nanya, kenapa? Biasanya sampai rumah banyak ngomong, cerita soal kerjaan, soal macam. Iya. Ini kok diem gitu? Beda gitu ya? Iya. Akhirnya saya ngobrol juga sama istri saya, ini loh. Tadi di mobil dengar radio ceramahnya ini gitu. Oh, kalau gitu radionya apa? Besok siapa tahu rezeki aku dapat lagi, aku lupa. Berapa sinyalnya? Di mobil mau tadi gak sengaja aku dapat kan gitu. Iya. Akhirnya qadarullah besok pas jalan saya setelah dia dapat lagi. Saya catat tuh. Saya ingat 95,7 tuh. Saya catat tuh. Akhirnya udah saya ajak istri, yuk kita jalan-jalan. Nah, kita jalan tuh ke arah Siantar, ke arah Brastagi. Saya cari sinyal tuh dapat. Nah, sepanjang jalan itu udah merotal kajian. 3 atau 4 jam, pulangnya gitu lagi. Pulang akhirnya dia juga ketakutan dengan pekerjaan saya. Ngeri gitu. Iya. Ya wis, waktu itu mertua masih ada, jangan keluar dari bank lah gitu. Gitu ya. Berarti itu ada salah satu tantangan juga. Tantangan. Ya? Berarti sebelum timbul keresahan yang terjadi, tapi kan apa ya, secara duniawi kan dapat semua. Iya. Tapi itu nggak memenuhi. Ya mungkin secara lahir kelihatan mapan. Wah gitu ya. Iya. Kelihatan wah gitu. Umur masih 30-an gitu kan, kelihatan wah. Tapi kami di rumah, kami yang ngerasakan. Kan itu. Iya. Akhirnya coba deh, siapa tahu bank syariah itu halal gitu. Oh, berarti sebelumnya belum. Oh, sebelumnya gitu. Saya di bank konvensional ya. Akhirnya ke bank syariah, saya coba. Tapi pada waktu itu memang sudah nekat. Di bank syariah pun kalau saya nggak bisa pindah, saya keluar. Akhirnya saya keluar, belum diterima di bank syariah. Kan gitu. Dan kayaknya nggak ada cobaan sih, alhamdulillah saya keluar. Dan 2 minggu dari saya keluar, saya diterima di bank syariah. Nah itu dia. Wah, ini berarti jalannya dimudahkan Allah gitu kan. Iya. Akhirnya saya di bank syariah dengan posisi jabatan lebih tinggi, fasilitas lebih banyak, gaji lebih besar. Alhamdulillah keluar dari bank konvensional ke bank syariah dapat lebih baik gitu kan. Iya. Nah, kami pun akhirnya terus mendalami, belajar sunnah. Nah, dari situ kami belajar tentang sunnah-sunnah itu. Masya Allah. Selama ini kan ya beragama Islam, ya ibadah gitu kan. Tapi di radio itu kami temukan perbedaan tuh.
ternyata ibadah itu nggak cuma ibadah. Ada kata sunnah yang membuat kami, apalagi ini apa menurut bahasa Jawanya kan gitu. Iya. Akhirnya sama istri kita beli radio yuk. Boleh lah. Nah kita pantengin di rumah. Kajiannya makin banyak gitu kan. Loh ini ternyata belajar sunnah lebih penting lagi gitu. Akhirnya tetap di Bank Syariah gitu. Hati mulai tenang. Mulai tenang. Berarti itu belum meninggalkan 100% kan? Belum. Begitu kita dalemi di Bank di kajian sunnah di radio, terus TV ya. Kami juga akhirnya mengganti TV kami dengan parabola yang terus kita pilih memang TV-TV yang mengajarkan tentang sunnah. Ada berapa channel, nah itu aja. Akhirnya kami dapatlah sudah dari Radio Arisala, ada Salam TV, ada TV-TV sunnah lain yang isinya itu saling mendukung. Nah itu dia. Oh. Bukan berbeda. Jadi nggak kontradiksi kayak di awal sebelumnya ya? Iya, saling mendukung, saling mengisi, lengkap nih. Akhirnya muncul lagi kegalauan. Di situ muncul keresahan lagi. Muncul kegalauan lagi. Kayaknya salah juga Bank Syariah ini, kayaknya gitu. Iya. Akhirnya kami dalami 3 tahunan loh Pak. 3 tahun di 2 bank berbeda dengan jabatan kepala cabang. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, gaji lebih besar, mobil lebih keren, status makin mantap di masyarakat kan? Iya, kepala nih gitu. Wah ini kepala bank. Kayak udah tenang hidupnya nih gitu. Iya kalau di kampung itu piye gitu, cemana gitu orang ini. Kan itu. Tapi tadi sekali lagi balik lagi di rumah kami ngerasain gitu. Kembali ke batin. Kajian itu goyang lagi batin ini gitu. Ternyata kayaknya Umi kayaknya belum ini juga nih. Istri pertama nggak yakin karena Bank Syariah kan. Iya. Kan. Nah saya karena pergi pulang kantor itu 2 jam 3 jam itu ya mantengin itu terus, mungkin saya lebih banyak dengar gitu kan. Iya. Akhirnya di rumah karena sudah ganti radio dan TV, nggak boleh saya TV itu dimatiin. Akhirnya istri dengerin juga tuh, makin lengkap pengetahuannya tentang sunnah dan syariah. Akhirnya dalam perdebatan yang panjang tadi ya, sampai 3 tahun lebih, kami sepakat bahwa di Bank Syariah pun ternyata tidak membawa kami kepada kehidupan yang damai. Ya mungkin secara materi ya alhamdulillah bisa didapat. Kan itu. Memang Apa ternyata kemaksiatan yang sudah dijalani ketika sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan? Ya, akhirnya kami temukan apa yang kami kerjakan juga itu banyak maksiatnya. Dari sisi pekerjaan, profesi saya sebagai bankers, ya ternyata Bank Syariah itu memang saya lihat tidak berbeda sih dalam prakteknya dengan bank konvensional. Akhirnya kami sepakat ini juga riba. Lalu ya kami sepakatlah kami keluar dari ini. Memang ya galau. Saya dengan istri, kalau saya keluar, Umi, gimana ya? Sekolah anak kita nanti, uang belanjamu, terus kalau nggak bisa aku kasih sebesar selama ini, ikhlas nggak? Iya. Dia mikir juga akhirnya gitu kan, ini realita gitu kan. Iya, ini kan kehidupan. Kehidupan gitu. Dan terus kalau aku nyangkol, berapa lah hasilnya gitu. Atau aku berdagang lah. Iya sih. Abi dulu sebelum kerja di bank kan sempat dagang. Iya. Toh kita makan juga kan. Iya ya. Ya udahlah kita sepakat ya. Jangan ngeluh di antara kita ya. Kalau saya keluar, duit belanjamu kurang, maka kita pas-pasan. Iya. Sepakat ya. Sama kalau keluarga mencelah, ya kita sepakat ya. Ya udahlah sepakat. Hidup ini punya kita. Ya udah. Akhirnya sepakatlah saya bulan Februari 2015. Saya keluar dari bank dengan jabatan kepala cabang bank, saya keluar, lalu
saya ya memang dengan latar belakang pendidikan, saya S2, saya ngajar. Oh berarti terakhir jabatan paling tinggi itu sebelum ditinggalkan kepala Ya, cabang. kepala cabang pembantu di salah satu bank syariah di Tebing Tinggi. Ya akhirnya keluar ya ngajar sebagai dosen. Ya berapa adanya lah, gitu ya. Itu yang dimakan untuk anak sekolah, kan itu.